Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik, langsung saja ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perancangan dan pengembangan produk UKM. Oke. Nah, jadi perancangan dan pengembangan produk UKM itu lebih kepada bagaimana membuat produk baru ya. Jadi produk baru dalam hal adanya inovasi, pembaharuan daripada produk yang ada, atau memang benar-benar produk itu baru. Jadi menurut Gary Armstrong mendefinisikan produk itu sebagai berikut, yaitu produk baru adalah produk asli, hasil pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui upaya penelitian dan pengembangannya sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa produk baru itu bukan hanya produk yang tercipta baru ya, tapi bisa juga hasil dari pengembangan terhadap produk dan juga adanya modifikasi atau inovasi yang dilakukan terhadap produk tersebut sehingga produk tersebut dikategorikan produk baru. Nah, ini saya ambil contoh satu. Jadi ini adalah satu produk baru yang mana sebelumnya adalah memang bukan gelas ini bukan produk baru, tapi ini adalah produk yang diinovasikan, yang dikembangkan berdasarkan asas-asas green ya, asas-asas ramah lingkungan. Jadi produk yang benar-benar inovatif, nah ini dia contohnya yang sebelah kiri gambarnya itu ya. Terus produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. Nah, ini kan juga produk pengganti, salah satu produk pengganti menggantikan produk yang lama gitu. Kalau gelas itu biasanya kan kaca ya. Kaca, melamin, plastik. Nah, ini karena mengusung tema green, maka diciptakanlah produk gelas yang bisa dimakan ini. Nah, selanjutnya produk primitif. Nah, ini juga ya. Jadi produk primitif itu dari hasil pengembangan produk primitif maka terciptalah produk baru. Nah, ini produk life circle. Jadi kita lihat di sini bahwa ada tahapannya ya. Pertama tahap pengenalan. Dalam dalam apa namanya, dalam pemasarannya, mungkin dalam prosesnya nanti produk itu, yaitu tahap yang pertama itulah tahap pengenalan. Jadi di tahap pengenalan ini memang benar-benar marketing daripada suatu usaha ataupun UKM itu harus memformulasikan strateginya sebaik mungkin sehingga bisa apa namanya, target dari tahap pengenalan produk ini sampai kepada konsumen, sehingga konsumen itu tahu bahwa produk ini baru diciptakan dengan manfaat-manfaat tersendiri yang dipaparkan oleh pihak marketingnya. Selanjutnya tahap pertumbuhan. Nah, setelah tahap pengenalan sudah dilalui, maka tahap selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Jadi di tahap pertumbuhan ini produk sudah mulai mengalami adanya permintaan ya, mengalami adanya permintaan, mengalami adanya penolakan, selanjutnya adanya kritik dan saran yang bisa membangun produk tersebut. Selanjutnya tahap kejenuhan. Nah, jadi kalau udah sampai pada tahap ini bisa saja permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Selanjutnya tahap penurunan. Nah, setelah udah tadi adanya tahap kejenuhan, maka bisa dipastikan setelah itu terjadi tahap penurunan terhadap produk. Orang-orang mungkin beralih kepada produk lain yang mungkin lebih inovatif, lebih ramah lingkungan, lebih hemat, lebih tidak apa namanya ya, tidak pokoknya yang lebih efisien lah ya kalau konsumen ini. Nah, selanjutnya kecenderungan dalam pengembangan produk. Jadi ada beberapa alasan adanya pengembangan produk, yaitu mengurangi jenis produk. Yang kedua, menyederhanakan produk-produk melalui perancangan kembali. Nah, yang pertama ini mengurangi jenis produk. Jadi dengan adanya produk baru dengan fitur-fitur tambahan yang ada di produk lainnya, sehingga jenis-jenis produk itu bisa dikurangi. Benefitnya adalah apa namanya, gudang ya, inventaris kita tidak memerlukan space atau volume yang terlalu besar karena penyederhanaan terhadap jenis produk itu
sudah terjadi gitu. Jadi produk-produk yang memiliki spesifikasi yang mungkin bisa digabungin di dalam satu produk, maka itu alangkah lebih baik. Dan itu menjadi kecenderungan dalam perusahaan-perusahaan atau UKM dalam pengembangan produk. Selanjutnya, menyederhanakan produk-produk melalui perancangan kembali. Nah, jadi produk-produk yang sudah diciptakan tadi banyak yang mengalami mungkin tidak adanya permintaan ataupun terlalu banyak fitur, sehingga di mengurangi minat daripada konsumen, sehingga pelaku usaha harus menyederhanakan produk tersebut melalui perancangan kembali terhadap produk. Jadi perancangan kembali ini bisa berdasarkan daripada analisis dan respon pasar gitu. Jadi kalau respon pasar itu baik, bisa menjadi dasar, ataupun responnya buruk juga bisa menjadi dasar suatu produk itu disederhanakan. Nah, selanjutnya proses pengembangan produk. Jadi yang pertama itu pencarian gagasan. Nah, seperti yang mungkin sudah saya sampaikan, dalam pencarian gagasan ini tidak mudah ya. Jadi menyangkut tentang hobi si pelaku usaha atau keahlian pelaku usaha ataupun sumber daya yang dimiliki, juga itu sangat berpengaruh terhadap produk yang akan digagaskan gitu. Selanjutnya, seleksi produk. Nah, dari beberapa mungkin opsi-opsi produk yang akan diciptakan berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan mungkin hobinya, keahliannya, terus sumber dayanya, maka dipilihlah produk yang paling yang paling memungkinkan untuk diciptakan. Jadi dipilihlah melalui tahap penseleksian produk. Selanjutnya, desain produk pendahuluan. Biasanya ini berbentuk prototype ataupun mockup ya. Jadi desain produk pendahuluan ini juga sangat menentukan tahap selanjutnya dalam pembuatan aslinya gitu. Jadi desain produk ini bisa dibilang memang harus dilakukan supaya nantinya ke depan perusahaan itu nggak bingung ya, produk seperti apa sih yang sebenarnya ingin diciptakan. Selanjutnya, melakukan pengujian testing. Jadi sudah dibuat prototype, sudah dibuat gambar desain, dibuat prototype. Selanjutnya dilakukanlah pengujian gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh sepatu ya. Jadi kalau sepatu itu awal memang dimulai dengan gambar, habis itu dibuat prototype. Selanjutnya kita uji coba dia seberapa kuatkah lem solnya itu, seberapa kuatkah jahitannya itu. Jadi ada alat-alat ujinya. Terus di sini selanjutnya desain akhir. Nah, jadi berdasarkan pengujian tadi mungkin ada beberapa beberapa bagian yang mungkin ditiadakan atau dikembangkan atau diperbaiki ya. Jadi sehingga muncullah desain akhir dan pastinya nanti selanjutnya akan dilakukan produksi massal. Nah, ini saya ambil contoh satu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar desain sepatu yang dulu pernah saya buat. Jadi ini adalah desain yang kita siapkan dan ini sudah dibuat prototipenya. Dan setelah prototipe kita lakukan uji coba, dan ada lagi perubahan-perubahan yang selanjutnya kita lakukan sehingga produk akhirnya atau desain akhirnya bisa diciptakan atau diproduksi massal. Jadi di sini kita kemarin siapkan produk yang lebih kepada sepatu formal tapi tetap casual. Terus ada namanya di sini kita taruh karet supaya dia nggak susah untuk digunakan menggunakan tali, karena di sini talinya hanya sebagai fantasi ya. Nah, di sini selanjutnya desain ada bordis. Ini adalah sebuah desain yang bisa dibilang desain klasik yang memunculkan kekhasan produk saya kemarin. Terus di sini ada signaturenya, ada logo signature di sini. Selanjutnya menggunakan sol bolong-bolong nih karet ya, jadi dia lebih ringan. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Selanjutnya, nah dalam merancang produk itu ada keputusan yang bisa diambil. Jadi manajemen harus membuat keputusan yang menyangkut trade off antara bentuk dan fungsi. Nah, jadi nggak bisa kita pelaku usaha itu mendapatkan dua-duanya. Kalaupun bisa lebih baik, tapi biasanya orang-orang pelaku usaha pebisnis itu
bagian produksi itu akan menentukan produk tersebut lebih condong kemana, lebih mementingkan bentuk apakah fungsi. Jadi kalau misalnya lebih lebih mementingkan fungsi, udah otomatis bentuknya itu akan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Tapi kalau mengutamakan bentuk, maka fungsi-fungsi yang mungkin saja dibutuhkan itu bisa saja tidak ada gitu. Jadi hanya lebih kepada bentuknya supaya dia lebih mirip ini gitu. Jadi fungsinya itu sebenarnya cuman hanya sekedar fungsi utama saja. Jadi fungsi-fungsi tambahannya itu tidak ada. Kalau misalnya seperti yang saya tunjukkan tadi sepatu ini, karena saya lebih kepada adaptasinya fungsi ya. Jadi fungsinya itu gampang digunakan, ringan. Terus jadi fungsi tali ini cuma hanya sekedar fantasi ya, seperti itu. Terus selanjutnya para perancang harus membuat keputusan tentang bahan-bahan digunakan. Nah, kalau udah menyangkut bahan-bahan digunakan, pasti kita berhubungan dengan harga pokok produksi. Nah, kalau kita menginginkan membuat suatu produk yang berkualitas, sudah otomatis kita akan menggunakan bahan yang berkualitas pula. Tapi jangan salah, ada beberapa merek brand yang membuat produknya itu dengan kualitas yang biasa-biasa saja, tapi karena dia sudah unggul di brand, maka produknya itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan kan, manajemen suatu usaha ataupun pelaku usaha di UKM itu pasti tahu kondisi dapurnya macam mana, kondisi usahanya itu bagaimana. Bisakah menggunakan bahan yang seadanya dengan brand yang belum terlalu terkenal dengan harga yang seberapa misalnya, ataukah menggunakan bahan yang bagus dengan harga yang diperkirakan cukup murah, dalam kategori cukup murah. Nah, sekarang tinggal bagaimana pihak manajemen melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Oke, saya rasa paparan saya cukup ya sampai di sini. Mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanggapan, bisa kalian sampaikan di forum komentar di e-learning. Nanti saya siapkan forumnya, dan dimohonkan kepada kalian juga untuk membuat absen ya di e-learning, mengisi absen seperti biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.